Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumil hikam. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mana sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabillahi syadid. Apa kata Allah? Sungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah, kata Allah. Tetapi sebaliknya, jika kamu kufur atas nikmat yang aku berikan, maka ingatlah, kata Allah, azabku sangatlah pedih. A'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada seorang hamba Allah, anggun kepribadiannya, halus budi pekertinya, serta penuh kesederhanaan di dalam hidupnya, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memperpanjang mukadimah lagi, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah singkat tentang keutamaan akhlak yang mulia. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara kita tentang akhlak, tentunya akhlak ini tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Karena apa? Karena akhlak merupakan suatu perangai, suatu tingkah laku seseorang dalam ia menjalani kehidupannya. Dan juga akhlak ini merupakan suatu hal yang penting, karena dengan akhlak bisa melihat, bisa mengukur suatu kehormatan dari seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan dalam lingkungan sekitar kita, dalam lingkungan masyarakat kita, jika banyak akhlak-akhlak yang baik, akhlak terpuji, tentu saja hal itu akan membuat kita merasa aman, merasa nyaman, dan juga membuat kita menjadi tentram. Tetapi coba kita bayangkan sebaliknya, jika di lingkungan sekitar kita, lingkungan masyarakat kita, banyak akhlak-akhlak yang jelek ataupun akhlak yang tidak terpuji, tentu saja hal itu membuat kita menjadi resah, membuat kita menjadi tidak nyaman dalam menjalani kehidupan kita. Misalnya, mohon maaf, masih banyak yang suka menggibah, masih banyak yang suka membicarakan kejelekan orang lain sana sini, padahal belum tentu ia lebih baik dari orang yang ia omongin tersebut, dari orang yang ia ceritakan tersebut. Dan juga misalnya masih banyak yang iri, dengki kepada sesama, dengki kepada teman, dengki kepada keluarga. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah contoh akhlak-akhlak yang tidak terpuji ataupun akhlak-akhlak tercela. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhi dari akhlak-akhlak tercela ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Quran surah Al-Ahzab ayat 21 ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu contoh suri teladan yang sudah seharusnya
kita ikuti dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan juga mungkin sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang siddiq, amanah, tabligh dan juga fatonah. Dan tidak lepas dari itu, mungkin juga sudah kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau merupakan sosok yang memiliki semangat juang yang tinggi dan juga keteladanannya yang luar biasa. Masya Allah. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita bisa mengikuti keteladannya Rasulullah dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan penting bahwa akhlak merupakan suatu pondasi. Akhlak merupakan suatu hal yang besar. Akhlak merupakan suatu hal yang penting dalam kita menjalani kehidupan kita. Hadirin insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita perbaiki akhlak generasi kita. Mari sama-sama kita perbaiki tingkah laku kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Semoga akhlak kita bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita dijauhi dari akhlak tercela dan semakin memperbaiki akhlak kita menjadi akhlak terpuji. Amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf, undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.